Demikianlah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diciptakan oleh Allah, makhluk apapun yang diciptakan oleh Allah, penciptanya ngasih jatah rizki. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan, Inna ruhal kudus nafatha fi raw'i. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam batinku. Apa isi bisikan dari Ruh Kudus? Siapa Ruh Kudus siapa? Jibril alaihissalam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Wa in abta'a anha, meskipun bisa jadi kadang ada yang datangnya agak telat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki hamba dalam bentuk jaminan pasti semuanya dapat. Namun berapa nilainya Allah tidak memberitahu. Yang jelas jatah rizki itu dijamin, tapi berapa Allah tidak pernah memberitahu. Wa in abta'a anha, yang bisa jadi rizki itu datangnya terlambat. Sehingga misalnya di usia 60 tahun ada yang belum punya rumah, masih kontrak. Ada yang sampai di usia 70 tahun dia nggak punya rumah, sampai bahkan meninggal anaknya tidak punya warisan tanah. Dan banyak di antara kaum muslimin yang ketika saya tanya, bapak saya tidak meninggalkan warisan apapun, rumah nggak punya, tanah nggak punya. Lah dulu ya beliau cuma ngontrak-ngontrak saja sampai beliau meninggal dunia. Walhamdulillah, mudah-mudahan Anda bisa menjadi anak yang lebih mandiri, tidak mengandalkan harta nemu dari jeripaya orang lain. Sebab warisan itu kan jeripaya siapa, Pak? Orang lain. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala tastabtiu anha. Maka kalaupun rezeki itu datangnya terkadang terlambat, jangan kamu punya penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sehingga orang pengen ngejar target, pengen segera cepat punya ini, pengen punya ini, belum waktunya. Karena dia tidak punya faktor pendorongnya, akhirnya harus ngutang ke tempat orang lain. Khudhu ma hulla wa da'u ma hurrim, maka ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Dan berdasarkan hadis ini, kita mendapatkan satu pelajaran. Semiskin apapun manusia, nggak bakalan mati sampai apa? Jatah rezekinya habis. Demikian pula sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Jadi berdasarkan satu kalimat tadi, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Berarti semiskin apapun, dia pasti akan dapat itu jatah rizkinya. Gak bakalan mati sampai dia memakan jatah rizkinya. Sebaliknya, sekaya apapun, orang tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kok bisa, Pak? Kalau yang pertama mungkin kita paham. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua, kaya dalam arti jika orang itu punya banyak tabungan, punya banyak simpenan, tidak semua tabungan dan simpenannya itu akan dia manfaatkan. Terbukti nggak kayak gitu? Banyak sekali. Sehingga ada orang misalnya gajinya per hari 3 juta misalnya. Dia kumpulin tuh dalam jumlah banyak sekali. Senang dia. Berarti sebulan berapa? 90. Sebulan 90. Itu gaji atau tunjangan? Dia dapat misalnya dalam sebulan 90 juta. Cuman dia kumpulin aja. Dikumpulin. Kira-kira apakah dia akan menghabiskan sendiri? Tidak. Maka orang seperti ini hanya mungkin bisa mengumpulkan harta yang dia miliki itu mengendap, tapi belum tentu dia bisa memanfaatkan.